Halo, selamat pagi kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Hari ini saya ingin memberikan edukasi hukum ya, berupa opini hukum, terutama kepada para klien-klien LQ dan masyarakat yang menjadi korban Indosuria. Jadi edukasi hukum ini bukan untuk lawyer-lawyer, terutama oknum-oknum lawyer yang gampang tersinggung ya. Saya nggak bicarain tentang lawyer. Jadi kalau tidak setuju dengan opini saya, nggak perlu tersinggung dan tidak perlu sensitif di situ. Oke, jadi hari ini edukasi yang ingin saya berikan adalah para klien Indosuria, korban-korban Indosuria, hari ini mendapatkan surat dari PT Sun di sini ya, PT Sun International Capital. Jadi bentuk suratnya seperti ini, ada dua surat, satu adalah surat pengantar dan yang kedua adalah sertifikat hutang nih. Saya mau jelaskan sedikit di sini ya. Jadi surat pengantar ini banyak yang bertanya, aduh Pak Alvin ini apa lagi nih kata dia kan, manuver apa lagi nih yang dilakukan Indosuria. Jadi Indosuria ini di dalam PKPU-nya, di dalam homologasinya terdapat PT Sun Internasional yang PT Sun ini bilang bahwa mereka akan menggaransi ya, menjamin hutang dari Indosuria. Jadi isi surat pengantarnya mari kita baca dan simak dengan baik-baik. Melalui surat ini PT Sun International Capital menyampaikan kepada seluruh anggota koperasi simpan pinjam Indosuria Cipta bahwa atas ketidaksanggupan koperasi simpan pinjam Indosuria Cipta melakukan kewajiban sesuai dengan putusan perdamaian homologasi nomor ... tanggal 8 Desember 2020 dalam kurung putusan perdamaian atau homologasi kepada seluruh anggotanya. Maka sesuai dengan putusan perdamaian dengan ini PT Sun International Capital menyatakan akan mengambil alih seluruh kewajiban KSP Indosuria terhadap anggotanya ya. Sampai di situ dulu teman-teman. Jadi sampai di kalimat ini ada beberapa hal yang saya mau jelaskan dan tegaskan. Pertama, melalui surat ini PT Sun Capital ya, yang diwakili ini kalau dilihat tulisannya ini ya ada David, dia sebagai eksekutif director dari PT Sun Capital. Nah, David ini tanda tangan, dia menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam Indosuria sudah tidak sanggup. Jadi udah bilang di sini, ini hitam di atas putih, ketidaksanggupan untuk melakukan kewajiban sesuai dengan putusan perdamaian. Jadi ini sudah pernyataan resmi dan tertulis dari garantor, ya dari garantor, penjamin dari KSP Indosuria. Ingat teman-teman, pertama adalah di dalam edukasi hukum saya sebelumnya, nasihat hukum saya, bahwa sudah saya bilang pasti homologasi itu akan stop dan ujung-ujungnya akan pilot. Kita tunggu aja, itu cuma waktu aja cepat atau lambat. Nah, surat ini sudah ya membuktikan saya punya opini tersebut. Saya punya opini hukum tersebut. Karena saya bilang kan homologasi itu dia tidak akan mampu menyelesaikannya. Ini dibilang di sini bahwa sudah tidak mampu, KSP Indonesia tidak sanggup melakukan kewajibannya di sini ya, sehingga PT Sun International Capital mengambil alih. Ingat nggak? Dulu saya pernah bilang ya kan, syarat PKPU itu untuk berhasil, PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang itu supaya berhasil, yaitu bisnis atau perusahaannya tuh nggak bisa stop teman-teman. Ya karena gini loh, dia ketika membayar hutang, karena ini kalau dianggap korban ini memiliki hutang ya di koperasi Indosuria, maka Indosuria membayar tuh cicilan hutang. Itu masuk dalam kalau di pembukuan itu pengeluaran. Nah, ketika perusahaan ada pengeluaran, dia harus ada pemasukan. Kalau nggak ada pemasukan, yang ada pengeluaran terus, jadilah seperti peribahasa yang kita kenal, lebih besar pasak daripada tiangnya. Otomatis kalau lebih besar pasak daripada tiangnya, ya repot kalau kayak begitu ya. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Apalagi di koperasi Indosuria itu kita bisa lihat kantor-kantornya udah pada tutup ya. Dulu di Gading Serpong, di Kelapa Gading, di Puri, banyak banget deh itu dulu cabang-cabangnya Indosuria. Tapi saat ini cabang-cabang koperasi Indosuria itu ya sudah pada tutup. Ya gimana nggak tutup? Sekarang mereka bayar yang sudah ada aja nggak bisa.
Nah disitulah makanya nggak mungkin ada orang yang istilahnya otaknya nggak waras terus punya duit dia masukin ke Indosuria, nggak mungkin. Karena kenapa? Mereka juga pasti takut sekarang ini untuk masukin. Sehingga koperasi itu kalau tidak ada uang masuk, bagaimana dia bisa keluarin uang keluar? Jadi itu yang seperti saya prediksi. Ini adalah ilmu pasti teman-teman ya. Kenapa saya bilang ilmu pasti? Tidak ada pemasukan, pengeluaran terus, pasti ujung-ujungnya pailit. Ya kan? Ujungnya pasti hancur. Ya, nggak ada pemasukan, pengeluaran terus. Sama dengan homologasi, dia bayar cicilan terus tapi tidak ada pemasukan. Nah, ini sudah tergenapi nih. Ya, teori saya pertama. Oke. Saya mau ingatkan sedikit nih ya teman-teman kepada pemberitaan. Jadi waktu itu di media Indonesia nih ada pemberitaan nih ya, putusan homologasi Indosuria jangan terganggu eksternal katanya. Pihak KSP Indosuria diyakini menjalankan komitmen memenuhi putusan homologasi kewajiban terhadap anggota. Ribuan anggota menerima pencairan dana yang dilakukan pasca putusan homologasi katanya nih ya. Ini di bulan 18 Februari 2021 ribuan sudah menerima pencairan dana katanya. Padahal kenyataannya klien-klien saya yang ada ini ratusan klien-klien Indosuria, tidak ada satupun ya yang dilunasi kewajibannya, nggak ada. Cicilannya seiprit doang di situ. Sayangnya belakangan dia bilang ada upaya penggiringan opini yang mengganggu jalannya pemenuhan kewajiban, beragam demo dan opini di berbagai platform media. Hal ini kuasa hukum anggota KSP Aji Wibisono menyesalkan hal tersebut. Ya boleh-boleh aja kuasa hukum mereka bilang hal seperti itu ya. Yang namanya lawyer belain kliennya itu hal normal. Tapi bukan berarti kita harus ikutin teman-teman. Karena kenapa? Korban Indosuria berada di posisi yang berseberangan. Menurutnya demonstrasi yang dilakukan sejumlah pihak itu dapat mengganggu jalannya pemenuhan kewajiban katanya. Itu akan sangat mengganggu tujuan mereka apa? Mereka kan maunya pilot biar bisa langsung dieksekusi oleh kurator terus dibagikan pada kreditur. Cuma pertanyaan buat apa ada proses PKPU, ujar Aji. Ini juga opini yang menurut saya mungkin salah sasaran ya dari kuasa hukum KSP Indosuria. Karena tujuan demo waktu itu kami juga mengadakan demo pocong, tujuannya bukan untuk supaya pilot. Karena kenapa? Klien LQ itu yang waktu itu saya pegang pelaporan pidana, itu kami sudah menolak PKPU, menolak untuk mengikuti PKPU, menolak keputusan homologasi, menolak adanya homologasi. Kenapa? Karena kami berpendapat, ya kan, kami bukanlah sebagai kreditur, melainkan sebagai korban kejahatan di mana uang klien kami itu diambil ya dengan tindakan kejahatan, sehingga aset yang didapat dari uang klien kami itu bukanlah aset untuk dibagikan secara PKPU ya. Nantinya oleh kurator di dalam sita umum itu tidak boleh dibagikan. Kenapa? Karena itu bukan milik Indosuria tapi milik klien kami dari hasil kejahatan. Ini dibilang di sini ya. Jadi tujuan kami demo waktu itu hanya agar supaya kasus ini berjalan di pidana. Mabes itu menjalankan ya, segera menahan waktu itu, karena sejak 2020 April dijadikan tersangka, Indosuria itu tidak ditahan sampai Maretnya 2022, 2 tahun dibilang. Nah, sementara guru besar ilmu hukum Universitas Borobudur Faisal Santiago juga menilai demonstrasi yang dilakukan justru mengganggu perdamaian para pihak, apalagi jika demo bertentangan dengan keputusan lembaga peradilan. Nah, ini ya salah satu faham seorang ahli hukum Universitas Borobudur ya yang menjustifikasi kenapa dibilang bahwa demonstrasi mengganggu perdamaian para pihak. Yang namanya orang demo berarti dia tidak setuju dengan adanya perdamaian. Kalau orang damai itu selalu ada yang istilahnya persetujuan kedua belah pihak. Ketika ada pihak yang tidak setuju dan berdemo, berarti belum mutlak perdamaian itu terjadi karena ada yang nolak di sini ya. Dibilang di sini apalagi jika demo bertentangan dengan keputusan lembaga peradilan. Sekali lagi mungkin guru besar ini belum punya banyak pengalaman ya, mungkin ya, saya juga nggak tahu, nggak kenal beliau. Tapi kenapa
Justru di luaran banyak demo-demo yang menentang keputusan lembaga peradilan. Ya, karena kenapa? Belum tentu putusan lembaga peradilan itu disukai oleh masyarakat atau favoritnya masyarakat. Walaupun kita harus menghormati, tetapi itu tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Karena demonstrasi itu diatur di Undang-Undang Kebebasan Berpendapat. Jadi mereka ini menjalankan sesuai fungsi hukum. Ya, balik lagi di sini, demo adalah hak yang dilindungi konstitusi. Nah, diakui oleh dia. Tapi yang di demo yang dilakukan untuk merubah putusan tidak bisa ditoleransi. Teman-teman, ini makanya ya kan, ini seorang ahli menyatakan seperti ini. Mana ada dalam sejarah demo itu merubah putusan? Itu tidak pernah dalam hukum, teman-teman ya. Yang bisa merubah putusan itu adalah upaya hukum. Jadi nggak ada itu pernah terjadi dalam sejarah. Ada putusan pengadilan negeri misalnya ya menyatakan si Hendy Surya bersalah, misal dibilang bersalah. Terus demo nih, wah pendukung Hendy Surya demo. Terus habis pendukung Hendy Surya demo, terus pengadilan itu mengubah keputusan, ya. Terus dia buat putusan baru, nggak ada itu, nggak bisa. Jadi demo itu tujuannya, makanya ya, ini orang ini kadang disebut ahli, guru besar ya, tapi kadang logikanya itu mungkin belum lancar. Kenapa saya bilang belum lancar? Karena demo itu dilakukan oleh orang. Saya juga sering demo, teman-teman ya. Kemarin yang waktu Indosuria itu saya demo pocong. Saya bukan untuk merubah putusan, tidak. Putusan pengadilan nggak bisa dirubah. Demo itu dilakukan adalah ekspresi dari masyarakat atas baik puas atau tidak puasnya sebuah putusan. Jadi ada sebuah putusan, kita tidak puas, kita lakukan demo. Ya itu adalah ekspresi. Jadi bukan untuk merubah putusan di situ. Lebih lanjut dibilang putusan yang sudah inkrah harus dihormati. Oh ya tentu saja dihormati. Kita hormat pada putusan, tetapi kita boleh tetap melakukan ekspresi kalau tidak suka dengan putusan itu. Itu hak dan sah-sah saja. Ya selama demonstrasi itu, Undang-Undang Kebebasan Berpendapat itu dilakukan di dalam koridor batas-batas hukum yang diperbolehkan. Jadi misalnya demo yang diperbolehkan, demo yang misalnya minta izin terlebih dahulu, memberitahukan lebih dulu, ya H-3 itu diatur di undang-undang. Tidak boleh anarkis. Jadi kalau orang demo tapi dia tidak anarkis, itu dia tidak menentang keputusan lembaga peradilan, tapi merupakan ekspresi dari masyarakat. Jadi ya ini yang terjadi. Terus dibilang di sini ya bahwa pengurus Indosuria menjelaskan bahwa pembayaran dana sudah dilakukan yang prioritas. Terhadap komitmen ini, peneliti Institut Development Economic Indef Eko Listianto mengapresiasi langkah KSP, menilai pengembalian dana anggota bisa jadi solusi. Ini saya nggak tahu lagi siapa ini. Jadi gini teman-teman ya, ketika kita membaca sebuah media, saya sering sekali nih membaca berita ya yang merupakan berita yang dibikin oleh Koperasi Indosuria. Bagaimana cara mengetahuinya ini dibikin oleh pihak berkepentingan atau pihak yang pro terhadap Koperasi Indosuria? Karena berita ini ya kan sesuai dengan jalan yang diinginkan oleh pengurus itu. Karena dibilang di sini kan pengurus Indosuria Sonia dibilang di sini sudah melakukan. Jadi isinya tuh yang baik-baik tentang di situ ya. Jadi disitulah kita tahu bahwa ini adalah berita yang pro terhadap Indosuria. Dibilang kan, sementara itu pengurus KSP Indosuria Sonia menjelaskan bahwa pembayaran dana lansia dan prioritas sudah dilakukan. Dia mengatakan tidak ada kendala pembayaran. Pembayaran dana anggota di atas 5 juta sampai 1,99 miliar juga dilakukan pada Januari 2021 katanya di sini ya. Jadi ini ada berita titipan ya, berita yang dibikin mengutip. Jadi titipan itu istilahnya mengutip pernyataan dari Sonia KSP Indosuria yang baiklah di situ. Kalau ada etikat baik pemilik ini bagus karena mau ada penyelesaian di situ. Eko menuturkan bahwa pengurus koperasi yang jumlahnya sangat banyak kurang optimal, padahal sejatinya koperasi sama dengan perbankan yang ini mengelola dana nasabah. Jaminan pendiri seperti dalam persoalan KSP Indosuria fenomena berbeda. Nah ini
Saya nggak ngerti lagi, ini seorang yang bilangnya peneliti institusi development dibilang bahwa sejatinya koperasi sama seperti perbankan. Ini justru salah. Koperasi itu tidak sama seperti perbankan. Ya, justru Koperasi Indosuria terkena pidana Undang-Undang Perbankan pasal 46. Karena kenapa? Koperasi dan perbankan itu sangat berbeda jauh. Ya, koperasi itu dari anggota untuk anggota oleh anggota. Ya, uangnya dari anggota, uangnya untuk simpanan atau pinjaman ke anggota dan diurus oleh anggota koperasi. Sedangkan bank itu ya bukan dari anggota. Bank itu nggak punya anggota. Bank itu dia yang ada nasabah. Jadi hubungannya antara perusahaan dan nasabah klien, ya beda sama koperasi, teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari analisanya aja di sini, ya ini sangat bertentangan. Sekali lagi teman-teman, ya opini hukum saya bikin bukan untuk menjelekkan atau menghina ya peneliti tertentu, ahli tertentu, ya kuasa hukum tertentu. 5 orang berbeda, 5 orang lawyer berbeda atau 5 orang berbeda pasti punya 5 pemikiran yang berbeda. Ya silahkan yang baik dari edukasi saya diambil, yang tidak berkenan nggak usah diambil, nggak usah dihiraukan di hati. Ya jadi fungsi video ini hanyalah sebagai edukasi. Saya selaku kuasa hukum korban-korban Indosuria yang saya wakili, ya ada ratusan di situ. Kami mempunyai obligasi untuk melindungi masyarakat, terutama korban-korban Indosuria. Oke, kita balik lagi nih ke suratnya. Surat itu dibilang nih yang kedua, di mana terhadap gagalnya itu Sun International Capital sebagai standby garantor dengan cara menerbitkan instrumen hutang yang dapat dikonversi atau dalam kurung convertible loan dalam penjelasan sebagai berikut. 2. Jadi ada 2 pilihan. Jadi di sini teman-teman yang dilakukan adalah Sun Capital ini menyatakan bahwa dia mengambil alih hutangnya si Koperasi Indosuria. Yang mana hutang itu dapat dikonversikan dengan 1 convertible loan ya yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 3 tahun sejak terbit. Jadi dia menerbitkan sertifikat dalam waktu 3 tahun, hutang tersebut convertible loan itu bisa dikonversi menjadi saham. Saham apa? Saham PT Sun Capital. Ya, itulah convertible loan di situ. Terus kedua, atau dengan penukaran liquid fixed asset. Ya, gedung, strata, title, ruko, apartemen, villa, kafling, hotel, kondo. Nah, di sini ada jebakan Batman 1 dalam istilah liquid fixed asset. Jadi, liquid asset sama fixed asset itu hal yang berbeda. Ya. Jadi, fixed asset itu nggak bisa dibilang sebagai liquid. Nah, dengan ada kata liquid di sini, ini ada sedikit yang harus diwaspadai nih oleh korban Indosuria. Ya, liquid asset itu jelas. Kalau di dalam buku investasi itu jelas. Cash itu liquid asset, bonds ya, hutang, sun, obligasi pemerintah ya yang tercatat di bursa itu liquid, benar. Tapi dia bilang di sini gedung, strata title, ruko, apartemen, villa, kafling itu nggak liquid, itu fixed asset. Kenapa nggak liquid? Saat ini saya punya uang, ya kan, saya punya gedung juga, misalnya dibilang di sini gedung ya, uang saya mau ambil langsung bisa, itu liquid. Ya, liquid itu adalah sesuatu aset yang mudah atau cepat dikonversikan menjadi cash, itulah liquid. Sedangkan aset seperti gedung, ruko, apartemen itu nggak liquid. Ya, kenapa saya bisa bilang nggak liquid? Teman-teman jalanlah di Pondok Indah saat ini tuh, itu rumah berderet banyak banget dijual. Saya sudah 6 bulan, saya lihat lagi ke rumah yang sama, masih sama dijual. Ya, jadi itu rumah bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun nggak kejual. Kalau nggak kejual, nggak terjadi aset, itu nggak liquid teman-teman ya. Jadi surat ini menyatakan bahwa hutang dari Koperasi Indosuria bilet-bilet tersebut bisa dirubah menjadi 2 opsi. Apakah menjadi convertible loan ataukah liquid asset. Oke. Ya. Terus
Yang kedua ini diberikanlah sertifikat hutang di sini ya, ada semacam sertifikat hutang nih yang dia terbitin, judul atas sertifikat hutang yang dapat dikonversikan atau convertible loan. PT Sun International Capital beralamat di Gedung Geraha Surya lantai 8 bla 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 Setiabudi, didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian nomor 35 tanggal 21 November, dibuat di hadapan Suwarni Sukima Notaris. Ya, surat keputusan nomor sekian tanggal 16 April 2007 diterbitkan kepada pemegang hutang, nama titik saya nggak sebut ya nama klien saya, alamat titik nominal titik yang menyatakan bahwa pihaknya merupakan pemegang terdaftar dari hutang yang dapat dikonversikan convertible loan dari penjamin, diterbitkan berdasarkan nomor B tanggal 31 Januari 2022 antara penjamin dan pemegang hutang. Oke. Ini sesuatu yang lucu ini ya kalau saya bilang di sini. Kenapa sesuatu yang lucu di sini ya? Jadi belum lama ini kan baru ada baru ada sidang homologasi ya, sidang pembatalan homologasi di sana. Dan sidang pembatalan homologasi itu informasi yang saya dengar ditolak. Ya, jadi homologasi itu masih tetap berlaku di sana. Nah, ternyata ini sudah dikeluarkan, surat ini sudah dikeluarkan, sertifikatnya 31 Januari 2022 nih. Ya, kita tahu tanggal ini adalah tanggal sebelum Henry Surya ditahan, teman-teman ya. Jadi mereka sudah menyiapkan plan karena mereka sudah tahu kalau dia masukin tanggal 31 Januari, berarti sebelum 31 Januari dia sudah tahu. Ya, sedangkan tanggal surat pengantarnya dibikin 1 Maret. Ya, jadi 1 bulan lebih itu dia tahan, sudah berlaku dulu, dianggap surat convertible loan-nya. Oke. Terus sekarang dari sini orang banyak yang tanya ke saya, Pak Alvin, saya sebagai korban Indosuria bagusnya seperti apa? Bagusnya. Jadi yang ditanyakan adalah pendapat hukum. Nah, ini pendapat hukum ya. Pendapat hukum saya sebagai seorang advokat tersumpah adalah karena saya adalah ahli keuangan pula. Saya S1 di UC Berkeley, S2 saya ambil perbankan di University of Colorado Boulder, S1 di UC Berkeley ya. Dan CFP di Florida State University. Jadi convertible loan ini hutang yang bisa dikonvert menjadi saham. Pertanyaannya, ini ada harganya nggak? Ini ada nilainya nggak? Pasti kan semua ke situ doang. Ujung-ujungnya ini ada nilainya apa nggak? Nah, saya cuma mau kasih pointer ke teman-teman ya. Pertama, coba teman-teman buka rilisnya Mabes Polri. Mabes Polri itu baru rilis loh kemarin waktu sita gedung ya, waktu sita dibilang bahwa mereka menyita. Saya kasih saya bacain deh ya, mungkin teman-teman bisa jadi lupa di situ mungkin teman-teman lupa tidak tahu list sitaan, tapi saya mau saya mau buka lagi nih. Jadi ini ada kumparan nih ya. Tanggal 11 Maret 2022, daftar aset Rp 1,5T Indosuria yang disita. Jadi disita dibilang asetnya 1,5 triliun, 6 apartemen hingga Rolls Royce. Jadi di sini juga ada foto ya yang melakukan rilis dari Dir Tipitexus nih, ada Wisnu di sini, ada juga Gatot di sini ya, dari Humas. Dan ada Kasubditnya ini, Kasubdit Tipitexus juga di sini. Jadi dibilang di sana ya, satu hal nih, teman-teman lihat ya, saya bicara ini berdasarkan rilisnya Mabes Polri. Jadi ada dasarnya teman-teman. Saya mau jelaskan. Coba berikut daftar tanah dan bangunan yang disita. 1. Tanah dan bangunan di Jalan MH Tamrin nomor 3, Gedung Indosuria Center, atas nama PT Sun International Capital. Nah, ya, atas nama PT Sun International Capital nih disita, ya kan? Saya cuma mau tanya teman-teman ya. Nah, bentar, saya tambahin lagi nih.
ada lagi. Rukan di Geraha Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprapto, nomor D, strip 7, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran. Sertifikat SHMRS nomor 116-1234D, Sumur Batu, atas nama PT Sun International Capital lagi. Ya. Jadi ini rilisnya Mabes loh. Jadi ya Mabes sudah mengeluarkan rilis resmi menyatakan mereka sudah menyita aset-aset atas nama PT Sun International Capital, teman-teman. Jadi PT Sun International Capital kalau aset-asetnya disita, kenapa polisi bisa menyita ya? Jadi saya ajarin teman-teman ini untuk melihat secara hukumnya ya. Saya jelaskan sangat simpel, seolah-olah teman-teman adalah orang awam ya. Saya nggak menjelaskan ini untuk lawyer mereka udah jago-jago lah ya, biarin aja, suruh mereka PKPU nanti pilotin lah, terserah lah ya. Tapi ini untuk masyarakat awam. Kalau polisi menyita aset milik PT Sun International Capital, berarti apalagi ini ada yang namanya tindak pidana pencucian uang. Jadi di dalam kasus Indosuria ini, polisi menerapkan pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang. Sehingga polisi itu beranggapan, ya, beropini dan juga mungkin sudah memiliki dua alat bukti yang cukup. Makanya dia lakukan penyitaan dan dia lakukan penahanan terhadap tersangka. Itu karena punya dua alat bukti yang cukup, teman-teman ya. Yang disita ini aset PT Sun International Capital. Berarti, ya kan, polisi sudah menyadari dan mengetahui aset-aset PT Sun International Capital bermasalah, terutama ya kan diduga ya kan terlibat pencucian uang dan tindak pidana ini, teman-teman. Ya, jadi bisa aja ini aset-aset Sun International Capital ini dianggap adalah uang hasil tindak pidana. Pertanyaan saya, teman-teman, jika ada sebuah PT Sun International Capital yang aset-asetnya itu ternyata disita sama polisi, ya kan, semua pada disita sama polisi, lalu bagaimana nilai dari perusahaan tersebut? Perusahaan yang asetnya nol, berarti net equity-nya juga nol, ya. Jadi gini, teman-teman, ya. Saya melihat pertama penerbitan surat pengantar dan sertifikat ini tidak berdasarkan etikat baik. Ya, ini opini saya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Di Kitab Undang Hukum Perdata itu ada yang namanya pasal 1320, 1338. Di pasal 1320 itu menjelaskan tentang 4 syarat sahnya sebuah perjanjian. Jadi mereka ini masukin sebuah perjanjian ini ya kan, tiba-tiba udah ada hutang aja, surat pernyataan hutang, convertible loan dikirim ke klien saya gitu kan. Ya, padahal syarat perdamaian, syarat perjanjian itu salah satunya adalah adanya kesepakatan, kata sepakat. Klien saya nggak pernah sepakat terhadap PKPU. Dia tolak. Kita udah kirimin surat menolak PKPU. Ya. Jadi ini dibikin secara sepihak, dikirimkan tanpa lebih dahulu memberikan konfirmasi. Itu kenapa saya bilang, salah satu alasan kenapa saya bilang nggak ada etikat baik, karena tidak sesuai dengan pasal 1320, 1338. 1338 berisi bahwa sebuah perjanjian menjadi dasar hukum bagi si pembuatnya. Jadi ada dua belah pihak membuat perjanjian, nah itu jadi dasar hukum. Kalau perjanjian yang dipaksakan satu pihak itu nggak bisa, teman-teman ya, nggak bisa, harus disetujui oleh dua belah pihak. Kalau satu pihak nggak setuju, dia bisa nolak di situ. Oke. Jadi teman-teman, itu dasar pertama. Dasar kedua, kalau memang ada itikat baik, seharusnya ya dijelaskan oleh PT Sun. Saya menjamin, ini kan utang 15 triliun. Aset kamu berapa? Potong dulu tapi dengan liability kamu berapa? Jadi misalnya saya seorang Alvin Lim punya aset 1 miliar, tapi saya punya utang di bank 200 juta. Berarti net worth saya sebagai seorang individu cuma 800 juta, yaitu 1 miliar dipotong 200 juta. Sama halnya dengan Sun International Capital. Dia harusnya infokan, oh aset saya misalnya ya kan 1 triliun, tapi saya punya utang 200 miliar. Berarti kita tahu nih net equity dia, ya kan, net bersih dia itu cuma 800 miliar.
Cukup nggak tuh untuk bayar 15 triliun? Kalau dia nggak ngomong sama sekali berapa yang dia punya, aset dan kewajiban dia, dan ekuitas dia, berarti di sini teman-teman disuruh ganti kucing dalam karung. Ya, jadi ini makanya saya bilang waspada. Ya, itu satu teman-teman ya. Kedua, di sini pilihan kedua adalah kalau kita baca dibilang di sini atau dengan penukaran liquid fixed asset, gedung, strata title, ruko, apartemen, villa, kafling, hotel. Nah ini yang sangat ngeri teman-teman ya. Tadi beberapa aset yang atas nama Indosuria, atas nama Sun Capital sudah disita ya. Saya mau bacakan lagi nih yang lain nih. Ya, jadi biar teman-teman terbuka matanya. Ya. Jadi dia bilang ada juga nih aset. Ini DDO bilang nih, DDO ini Robertus Kombes ya, Robertus Yohanes DDO, Kasubdit 3 TPPU, Dit TP Texas Barreskrim bilang di sini, 3 tim kami sebar melakukan penyitaan milik para tersangka. Jadi selain yang Sun Capital, dia juga sita milik para tersangka. Ya, baca di sini teman-teman. Aset pertama ialah tanah dan bangunan di Jalan Teuku Cik di Tiro 51, Kelurahan Menteng. Sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 4419 Kelurahan Menteng atas nama Hendy Surya telah beralih hak ke Teh Meili, nasabah kode biliet ISP. Jadi ini ada seseorang ya yang nama Teh Meli ini, kalau saya baca dari rilisnya DDO ya, yang nama Teh Meli ini sudah mengambil sertifikat itu, sudah dialihkan dari Hendy Surya ke Teh Meli. Tapi apa yang terjadi? Aset ini disita oleh kepolisian, teman-teman. Ya, tadi kan pilihan nomor 2 itu adalah Sun Capital menawarkan ditukar dengan gedung, strata title, ruko, apartemen, villa, kafling milik Sun Capital. Ya. Sedangkan kita tahu PT Sun Capital ini berdasarkan keterangan dari Mabes Polri sudah ada aset-aset atas nama Sun Capital yang disita. Apa yang akan terjadi jika kepolisian mengetahui ya kan ada aset-aset lain yang dibalik namakan seperti tadi yang atas nama Hendy Surya dibalik namakan ke Teh Meli. Nanti ujung-ujungnya teman-teman bisa disita oleh polisi. Apabila polisi patut menduga bahwa aset Sun Capital itu adalah hasil dari kejahatan, bisa disita. Disinilah makanya untuk pilihan nomor 2 pun saya bilang waspada. Lah, lalu kalau pilihan 1 dan 2 apa? Ya, apa yang harus saya lakukan Pak Alvin, kata korban Indosuria? Bagi kalian yang punya lawyer, ya mungkin kalian ada ikut PKPU juga, punya lawyer PKPU, tanyakan ke lawyer kalian. Ya, saya tidak mau istilahnya mengintervensi kewenangan dari lawyer lain. Silakan ya, saya nggak peduli maupun lawyer itu oknum atau tidak karena kami ada kode etik. Tetapi ya kan orang menanyakan, Pak Alvin, apa yang Pak Alvin sarankan untuk klien-klien Pak Alvin di LQ Indonesia Law Firm? Kepada seluruh klien LQ Indonesia Law Firm sudah saya berikan opini hukum saya, tolak. Ya, tolak. Ini kalau menurut saya adalah masuk dari gagal bayar 1 untuk jadi gagal bayar lain. Tetapi ketika ini beralih teman-teman, ya kan, ini hebatnya si perancang ya. Mereka menghilangkan kewajiban pidana mereka. Kenapa? Ketika itu sudah beralih dibeli, dijual, terjadi jual beli utang tersebut, ya toh, itu sudah menjadi keperdataan. Ya, jadi mereka ini mau merubah sesuatu yang pidana menjadi perdata, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Simpel, teman-teman. Ya, kalau kita taruh uang ke Koperasi Indosuria, dibawa kabur uangnya oleh Hendy Surya, itu pidana, teman-teman. Ya, jika terbukti di pengadilan Hendy Surya membawa kabur uang korban-korban, itu pidana. Tetapi kalau kita taruh uang kita di saham PT Sun Capital, kita beli. Ya kan, ini kan dibilang di sini nih, utang ini dirubah nih menjadi saham. Jadi sama aja utang kita beli saham di situ, ditukar jadi saham. Nah, kalau saat ini nilai sahamnya selembar 1 juta perak, besok nilainya jadi 1000 perak,
atau besoknya lagi dia pilot disita sama polisi, asetnya nol jadi pilot, jadi nol nilai sahamnya, ya kan? Itu bukan pidana, teman-teman. Jadi teman-teman itu harus tahu kalau beli saham atau kalau punya saham harga sahamnya anjlok, itu bukan pidana, itu resiko investasi, ya. Jadi di sini teman-teman, penukaran ini tidak menguntungkan bagi klien-klien LQ. Disitulah maka saya bilang kepada klien-klien LQ, tolak, ya kan? Kenapa? Nggak jelas kok. Sahamnya berapa satu lembar juga kita kagak jelas. Aset Sun International Capital berapa juga saya nggak jelas, ya kan? Saya nggak mau klien saya itu tukerin uangnya dia, ya kan? Ada 1 miliar 5 miliar, 1 miliar 10 miliar, ya kan? Yang kemarin podcast sama Deddy Corbusier aja, Patricia Go 2 miliar, Jeffrey 12 miliar di situ. Masa tuker sama convertible loan yang nanti berubah jadi saham yang nggak jelas perusahaannya? Ya nggak mungkin toh, gitu loh, ya kan? Apalagi aset-asetnya ini berdasarkan rilisnya Mabes, aset-asetnya sudah banyak yang disita oleh Mabes, ya kan? Jadi mau rubah jadi convertible loan itu tidak menguntungkan bagi klien saya. Yang kedua, kalau nggak mau rubah jadi saham, dirubah menjadi aset lain, tuker sama ruko, tuker sama gedung, ya ini juga tidak menguntungkan bagi klien saya. Kenapa? Karena sudah ada buktinya sebelumnya yang dilakukan tuker seperti ini ke nasabah-nasabah itu akhirnya disita sama polisi, ya. Jadi saya nggak mau tuh klien saya seperti itu, kasihan, ya. Saya lawyer yang punya moral, makanya saya bilang sama klien saya, tolak. Terus gimana Pak Alvin? Saya harus bikin surat. Saya bantu buat surat penolakan. Saya bilang, ada bayaran lagi nggak Pak Alvin? Tidak, kalian sudah pernah bayar di depan, sudah tidak ada biaya lagi sama LQ. Saya bilang, kita membantu para klien sampai titik darah penghabisan, sampai finish line di situ. Ya, jadi ini itu yang pertama. Yang kedua dibilang di sini. Kemudian ada Rukan di Jalan Salemba, dibilang di sini ya. Raya nomor 49 Jakarta Pusat Senen sesuai SHGB nomor 261 atas nama PT Sun International Capital lagi nih dibilang yang telah berlari hak ke Hindarto. Ini juga disita ini. Terus ada lagi rumah yang disita di Jalan Kusuma Atmaja atas nama Henry Surya telah beralih ke Henry Saksti nasabah kode ISP katanya di sini. Jadi itu sudah beralih ke nasabah lain. Ya kan sertifikatnya itu masih disita polisi teman-teman. Ya jadi saya bilang sama teman-teman, aset kalau hasil tindak pidana itu polisi berhak menyita, itu diperbolehkan oleh hukum. Ya jadi jangan dibilang aset itu nanti akan masuk ke kurator, itu nggak benar itu. Ya kurator itu hanya bisa menyita aset milik Indosuria yang memang tidak terlibat pidana. Kalau aset itu hasil pidana itu nggak bisa diambil. Ya, aset kemudian Rukan dibilang di sini kan. 2 aset lain, penulisan profil, penerimaan. Jalan Suwiryo nomor 42 dan 46 Gondang Dia. Ya kan, yang sudah beralih dari Henry Surya ke Wilson Margatan. Ya toh, ini juga ada lagi Rukan Cempaka Mas yang sudah beralih dari PT Sun International telah beralih hak ke PT Maritindo Makmur Abadi di situ. Jadi teman-teman, ini semua yang sudah beralih bahkan ke nasabah itu disita lagi. Jadi ini judulnya ya teman-teman, bisa dilihat beritanya alenia.id. Ini tanggal Jumat 11 Maret 2022. Judulnya kasus Indosuria, polisi temukan 3 aset dialih-namakan. Ya, menurut polisi terdapat 3 aset senilai 200 miliar beralih nama. Jadi kalau nanti Indosuria ini sudah diambil alih dan bagi mereka yang mengikuti skema dari Sun dan dirubah menjadi aset-aset lain, itu nanti bisa disita lagi sama polisi. Jadi jelas 2 opsi ini menurut opini hukum saya adalah sesuatu yang wajib diwaspadai, ya. Karena kenapa? Saya bikin opini ini, saya tidak tahu nih, ya kan, Sun International Capital ini punya aset atau tidak, punya net value atau tidak. Dan kemarin bagi teman-teman yang menonton hot roomnya Hotman Paris, di situ ada yang namanya Ibu Yenti Ganasih. Beliau seorang pakar TPPU, tindak pidana pencucian uang.
Tahu apa yang beliau katakan? Beliau katakan, orang yang menerima, jadi kayak Indosuria ini contoh ya, Koperasi Indosuria. Kalau kita sudah tahu nih Sun International Capital ada aset-aset yang disita, seseorang yang patut menduga bahwa uang itu hasil pidana atau aset itu hasil pidana tetap diambil, dialihkan di situ. Ada ancaman pidana juga teman-teman 5 tahun ya. Itu tertera di pasal 5 ya Undang-Undang TPPU itu pencucian uang. Jadi saya cuma mau agar teman-teman waspada, jangan sampai teman-teman tuh sudah jadi korban, berpikir, saya bisa dapat ruko nih, saya tukar aja lah utang saya sama ruko karena sudah desperate. Ternyata tiba-tiba asetnya diambil lagi sama orang lain di situ ya, diambil lagi melalui penyitaan, disita sama polisi nanti di situ, bahaya itu ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Sekian edukasi dari saya. Sekali lagi edukasi ini saya berikan kepada khususnya klien LQ Indonesia Law Firm dan korban-korban Indosuria yang mau mendengarkan opini saya ya. Bagi kalian yang punya lawyer, silakan tanyakan ke lawyer kalian. Dan kalau lawyer kalian berbeda pendapat dengan saya, itu hak-hak dia, terserah ya. Jadi ada oknum lawyer di sana, ada lawyer juga yang baik di sana ya. Saya nggak kenal juga lawyer-lawyer Indosuria yang lain, tetapi ya kan, inilah edukasi dari saya Alvin Lim, LQ Indonesia Law Firm. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mendengarkan video dari LQ. Semoga cerdas hukum.